Halo Sobat Trader, selamat datang pada Market Highlight di minggu ketiga pada bulan Juni, di mana saya akan membagikan mengenai hal-hal penting yang dapat Sobat Trader jadikan sebagai referensi sebelum trading untuk minggu ini. Pada bagian pertama berita, penting apa saja yang Sobat Trader perlu ketahui untuk minggu ini. Yang pertama ada CPI dari GBP, yang kedua ada SNB Policy Rate dari CHF, yang ketiga ada Official Bank Rate dari GBP lagi, dan yang keempat ada Flash Manufacturing PMI. Kita masuk pada bagian kedua mengenai market-market pilihan yang dapat Sobat Trader jadikan referensi untuk mengambil posisi transaksi di minggu ini. Pilihan market pertama yaitu US Oil. Perdagangan minyak pada pekan terakhir naik 1,86%. Dipicu permintaan meningkatnya suku bunga The Fed yang tidak berubah di 5,25%. Namun pada pekan ini harga minyak global turun lebih dari $1 pada hari Senin 19 Juni. Mundur dari kenaikan minggu lalu karena pernyataan tentang ekonomi Cina melebihi pengurangan produksi OPEC+, dan penurunan ketujuh berturut-turut dalam jumlah rig minyak dan gas yang beroperasi di Amerika Serikat. Ketidakpastian ekonomi Cina mungkin telah menyebabkan aksi jual setelah rebound 2 hari di pasar minyak menjelang keputusan The People's Bank of China tentang suku bunga dasar pinjaman atau LPR. Di minggu ini, bahkan sejumlah bank besar telah memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto Cina 2023 setelah data Mei pekan lalu menunjukkan pemulihan pasca Covid di ekonomi terbesar kedua dunia itu goyah. Reaksi pasar masih tertekan di mana suku bunga sentral di berbagai negara hawkish. Hal ini mengindikasikan permintaan akan berkurang. Berikut outlook US Oil beserta area support dan resistennya. Pilihan market kedua adalah market SAUUSD. Perdagangan emas pada pekan terakhir ditutup lebih rendah. Ditutup dengan turun 0,18%, gagal mempertahankan kenaikan di minggu ketiganya. Bahkan harga emas masih tertekan sedikit demi sedikit di bawah harga pembukaan di pekan ini. Data makro yang lebih lembut baru-baru ini dari Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan terkait seberapa besar ruang yang dimiliki oleh The Fed untuk terus menaikkan suku bunga. Faktanya, para pelaku pasar tampaknya yakin bahwa The Fed hampir selesai dengan pengetatannya, yang menahan para pembeli USD untuk memasang taruhan agresif dan memberikan dukungan pada harga emas. Berikut outlook SAUUSD beserta area support dan resistennya. Pilihan market ketiga adalah market Tech 100. Wall Street ditutup lebih tinggi pada perdagangan minggu terakhir. Bahkan Nasdaq naik 3,9% pada perdagangan minggu terakhir kalinya. Hal ini menjadi rekor kembali untuk Nasdaq secara 8 kali berturut-turut rally dalam perdagangan mingguan. Telah diprediksikan bahwa di minggu ini akan tenang. Di sesi Asia hari Senin, perdagangan Nasdaq tampak tenang karena libur Amerika Serikat memberikan alasan yang nyaman bagi saham untuk mengkonsolidasikan kenaikan besar dan kuat baru-baru ini. Sebelum pertemuan bank sentral di minggu ini, S&P 500 juga mendatar setelah naik selama 5 minggu berturut-turut. Namun aksi unjuk rasa itu berbasis sempit dengan hanya 9 saham berkapitalisasi besar yang menghasilkan 30% dari S&P 500. Sulit untuk menyebut indeks itu sebagai investasi diversifikasi. Yang perlu diperhatikan pada Nasdaq berada di level 15500 dan 16000, merupakan level resistance kuat. Berikut outlook Tech 100 beserta area support dan resistennya. Pilihan market terakhir adalah USD JPY. BOJ yang diketahui dengan kebijakan ultra longgarnya dengan suku bunga yang tetap tidak berubah di 0,10% membuat pergerakan harga mata uang USD JPY sepekan naik hingga 1,8%. Namun wacana BOJ akan diakhiri dengan kebijakan ultra ekspansi yang dapat dikurangi tekanannya pada yen. Dimulai pada bulan Juli 2023, BOJ memperkirakan bahwa selama beberapa bulan mendatang, inflasi utama akan terus turun karena harga tekanan yang khususnya berasal dari harga impor akan mereda. JPY yang lemah selama beberapa minggu terakhir mungkin menangkal perakiraan di atas, khususnya karena ada resiko bahwa depresiasi Jepang akan terus berlanjut jika Bank Sentral Amerika Serikat terus memberikan sinyal 2 kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan jika publikasi data di masa mendatang dari Amerika Serikat akan mendukungnya.
Berikut outlook USD JPY beserta area support dan resistennya. Bagian terakhir market highlight minggu ini adalah mengenai kalender ekonomi apa saja yang sobat trader perlu perhatikan di minggu ini. Ada USD di jam 10.45 malam dengan FOMC member Williams Peak. Hari Rabu 21 Juni, CHF di jam setengah 3 sore dengan SNB Policy Rate. Lalu di malam hari ada GBP di jam 6 sore dengan Official Bank Rate. Hari Kamis 22 Juni CHF kembali dengan SNB Policy Rate di setengah 3 siang dan GBP di jam 6 sore dengan Official Bank Rate. Lalu pada hari Jumat 23 Juni Euro dengan Flash Manufacturing PMI di jam 2.15 siang dan Jerman Manufacturing PMI di setengah 3 sore. Lalu ada juga di jam yang sama dengan Jerman Flash Service PMI. Di setengah 3 sorenya ada GBP dengan Flash Manufacturing PMI dan Flash Service PMI. USD di jam 8.45 malam dengan Flash Manufacturing PMI dan Flash Service PMI. Sekian market highlight minggu ini, semoga informasi tersebut dapat membantu sobat trader untuk meraih cuan lebih baik lagi. Terima kasih.